Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Rusli dari program studi akuntansi syariah. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi UAS mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, adapun materi yang akan saya bawakan yaitu keseimbangan ISLM dengan pendekatan ekonomi Islam. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. ISLM terdiri dari IS dan LM. IS adalah investment saving yang berarti pasar barang, sedangkan LM adalah liquidity money yang berarti pasar uang. Model ISLM menjelaskan interaksi antara dua pasar, yaitu pasar barang dan pasar uang. Di kedua pasar ini, peranan tingkat suku bangsa sangat penting karena akan mempengaruhi komponen terutama variabel konsumsi dan investasi. Perubahan-perubahan indikator makro di kedua pasar yang terbentuk akan memengaruhi komposisi pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, keseimbangan pasar barang dan kurva IS. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai pasar, maka terdapat penawaran dan permintaan. Begitu pula pasar barang. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri, sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Besaran konsumsi ditentukan oleh besaran disposable income, yang dalam hal ini adalah total pendapatan dikurangi dengan pajak, sehingga persamaan menjadi Z kurang C dalam kurung Y kurang T tambah 1 tambah G. Dari keseimbangan di pasar barang dapat diturunkan kurva IS. Pada bagian ini, IS bukan lagi sesuatu yang autonomus, melainkan dipengaruhi oleh tingkat bunga dan pendapatan. Jika diasumsikan terjadi kenaikan tingkat bunga, maka hal ini akan berpengaruh terhadap besaran investasi. Kurva IS menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dan output nasional di pasar barang. Kenaikan suku bunga menurunkan investasi, sehingga output nasional turun karena efek multiplier. Penurunan suku bunga memiliki dampak sebaliknya, yaitu meningkatkan investasi dan output. Kurva IS bergeser karena perubahan pajak atau pengeluaran pemerintah. Kenaikan pajak mengurangi pendapatan disposable dan konsumsi, sehingga kurva IS bergeser ke kiri bawah. Sebaliknya, penurunan pajak meningkatkan konsumsi dan menggeser kurva IS ke kanan atas. Perubahan pengeluaran pemerintah juga memengaruhi kurva IS. Jika pengeluaran pemerintah meningkat, permintaan agregat naik, dan kurva IS bergeser ke kanan atas. Penurunan pengeluaran pemerintah menyebabkan kurva IS bergeser ke kiri bawah. Selanjutnya, keseimbangan pasar uang dan kurva LM. Pasar uang merupakan suatu tempat di mana terjadi transaksi keuangan. Sama halnya dengan pasar lainnya, keseimbangan akan tercapai pada saat jumlah permintaan uang di pasar sama dengan jumlah penawarannya. Dalam sistem ekonomi di luar ekonomi Islam permintaan, uang dipengaruhi oleh tingkat bunga, sedangkan penawarannya merupakan otoritas dari bank sentral. Sehingga bentuk kurva penawarannya menjadi inelastis sempurna. Kenaikan pendapatan akan meningkatkan permintaan uang nominal, sedangkan kenaikan suku bunga akan menurunkan permintaan uang. Jika hubungan dalam bentuk nominal ini akan dirubah dalam bentuk real, maka rumusnya yaitu M dibagi P kurang YL dalam kurung I. Permintaan uang real akan dipengaruhi oleh pendapat real dan tingkat bunga. Perbedaan antara uang nominal dan uang real akan terlihat dari daya belinya. Uang nominal hanya menyatakan jumlah uang yang tertera di uang fiat, sedangkan uang real mengukur uang dari daya belinya. Proses penurunan keseimbangan pada pasar uang LM terjadi apabila pendapatan naik, maka akan menyebabkan money demand meningkat yang berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga dan menyebabkan kurva LM bergeser ke sebelah kanan atas. Kebijakan moneter dengan menambah atau mengurangi jumlah uang beredar akan mengakibatkan pergeseran kurva LM. Jika bank sentral menambah jumlah uang beredar, maka kurva LM akan bergeser ke bawah. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar dikurangi, maka kurva LM akan bergeser ke kiri atas. Selanjutnya, dampak kebijakan pada keseimbangan ISLM dalam hal ini kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jika pemerintah menetapkan kebijakan fiskal, maka perubahan ini hanya akan mengakibatkan perubahan di kurva IS, sedangkan kurva LM relatif tetap.
Sedangkan jika bank sentral menerapkan kebijakan moneter, maka hal ini hanya akan mempengaruhi kurva LM, sedangkan kurva IS tetap. Jika pemerintah menerapkan kebijakan campuran, yaitu kebijakan fiskal dan moneter, maka akan terjadi pergeseran kurva IS maupun kurva LM. Perubahan pengeluaran pemerintah dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pengeluaran pemerintah. Tetapi kedua-duanya berdampak pada pergeseran kurva keseimbangan pasar barang atau IS. Jika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan, maka kurva IS bergeser ke atas, berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga. Begitu juga income naik, begitu juga sebaliknya. Selain pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal dapat pula berupa perubahan kebijakan perpajakan. Jika penerimaan dari sektor pajak menurun, maka kurva IS bergeser ke atas. Selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter biasanya terikat dengan kebijakan jumlah uang beredar atau money supply yang dilakukan oleh otoritas moneter yang dalam hal ini bank sentral. Adanya kebijakan dalam bidang moneter berdampak pada pergeseran kurva LM. Jika jumlah uang beredar meningkat, maka akan menyebabkan bergesernya kurva LM ke bawah. Bergesernya kurva ini berdampak pada penurunan tingkat suku bunga dan meningkatkan output. Begitupun sebaliknya. Jika jumlah uang beredar berkurang, maka kurva LM akan bergeser ke atas dan berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga dan menurunkan output. Selanjutnya, keseimbangan pasar barang dan pasar uang dalam perspektif Islam. Keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang dalam perspektif Islam menurut Khan secara grafis direpresentasikan dengan terjadinya perpotongan antara kurva IS yang menggambarkan keseimbangan di pasar barang dengan kurva LAM keseimbangan di pasar uang. Perpotongan antara kedua kurva ini menunjukkan tingkat bagi hasil atau rasio profit sharing dengan pendapatan nasional. Bedanya dengan keseimbangan kurva ISLM konvensional adalah keberadaannya yang menggantikan suku bunga. Keseimbangan pasar barang dan pasar uang terjadi pada saat pendapatan nasional berada di posisi Y dan rasio profit sharing sebesar A. Hal ini memberikan dampak negatif terhadap minat pelaku bisnis untuk berinvestasi, sementara kurva LAM dipengaruhi besaran A. Jika nilai A rendah, maka orang akan lebih senang memegang uang dalam bentuk tunai dan memanfaatkannya dalam kegiatan yang sifatnya altruistik. Baik, itulah tadi pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.